Hai, assalamualaikum. Balik lagi di channel Mida Rayasya. Dan alhamdulillah bisa kembali share juga untuk aktivitas dan kegiatan aku sehari-hari. Dan apa kabarnya juga buat teman-teman semua? Semoga kita itu selalu diberikan kesehatan, selalu dalam keadaan yang baik-baik aja, dan yang pastinya selalu dalam lindungan Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, ini aku awali di video kali ini dengan kegiatan mau ganti spray dan perbantalan gitu ya teman-teman, karena udah mulai nggak nyaman dan udah kotor gitu menurut aku, karena ini tuh mungkin sekitar udah 2 minggu atau 3 minggu gitulah ya, aku lupa juga. Jadi ya udah, di sini aku mau ganti aja semuanya dengan spray yang baru. Dan untuk sarung bantal yang dua ini yang warna merah itu agak lain gitu ya dari sarung bantal yang mau aku pakai motifnya, tapi nggak apa-apa lah ya, soalnya juga sih untuk spray yang aku beli ini tuh rata-rata untuk sarung bantalnya itu dapatnya cuma 2 gitu ya teman-teman, sarung bantal 2, gulingnya 2 gitu. Karena guling aku cuman punya 1 ya kan, jadi aku cuman pakai 1 aja sarungnya, dan bantalnya dia otomatis kurang ya kan, dan aku punya bantal 4. Jadi makanya untuk 2-nya itu aku pakein aja sarung bantal yang motif lain, gak apa-apa lah ya, yang penting disarung aja gitu. Dan untuk bantal guling yang aku punya ini ukurannya itu nggak pada umumnya gitu loh teman-teman, bukan ukuran bantal yang pada umumnya, ukuran guling pada umumnya dia itu lebih mini daripada bantal-bantal yang pada umumnya gitu ukurannya, karena memang ini itu buatan dari almarhum mamaku ya teman-teman, dan masih aku pakai sampai sekarang karena memang masih enak, soalnya bantalnya itu isinya kapuk gitu, bukan yang dari bahan dakron atau apalah itu ya sejenisnya. Biasanya kan rata-rata bantal sekarang itu isinya itu kayak dakron atau busa apa gitu, aku kurang paham juga ya teman-teman. Makanya tetap bertahan di bantal kapuk, karena kan kalau bantal kapuk itu dia nggak cepat kempes gitu ya teman-teman, dan tahan lama banget, awet gitu ya. Buktinya aja bantal guling yang aku pakai ini udah bertahun-tahun gitu, sampai sekarang tetap enak, dan kapuknya itu isi dalamnya itu tetap empuk gitu ya teman-teman, makanya nggak bisa move on dulu lah. Nah, di sini alhamdulillah udah rapi ya teman-teman. Jadi tadi juga aku vakum aja untuk tilamnya supaya debunya juga keangkat gitu kan, sama di bagian-bagian kiri kanan samping-sampingnya tadi juga aku vakum. Cuman aku percepatin sama aku cut aja supaya nggak terlalu panjang durasinya. Dan ini lanjut lagi, akunya juga ngevakum di bagian lantai, di bagian kamar juga gitu ya, supaya mengurangi debunya aja lagi terbang-terbang. Kalau misalnya disapu gitu kan, nanti malahan debunya jadi terbang lagi. Nah, ini alhamdulillah udah beres, udah rapi, tenang dan enak gitu ya dipandang ya teman-teman kalau udah rapi gitulah untuk perkamaran. Dan lanjut di sini habis selesai tadi di bagian kamar, jadi di sini aku lanjut mau bersihin bagian kompor, karena tadi itu aku habis masak. Cuman untuk bagian kompor nggak langsung aku bersihin gitu kan, karena memang habis masak aku langsung buru-buru makan gitu ya teman-teman. Jadi ya udah, habis selesai tadi berberes di bagian kamar, baru deh di sini lanjut akunya itu beres-beresin juga di bagian kompor, soalnya kan di setiap kita habis masak, apalagi menggoreng itu pasti minyaknya itu nyiprat kemana-mana ya kan. Jadi jangan lupa di setiap kali pokoknya habis masak ya dilap-lap aja lah ya, supaya juga ya minyak-minyaknya itu dan kotorannya itu nggak numpuk banyak, karena kalau udah numpuk agak susah gitu ya teman-teman buat dibersihin lagi nanti. Nah, di sini lanjut lagi akunya sebelum mau cuci piring, habis aku masak-masak peralatan tadi dan piring-piring yang habis makan. Jadi lanjut aja di sini mau susunin piring-piring yang ada di keranjang itu yang udah aku cuci di kemarinnya gitu ya teman-teman. Jadi di sini aku susun aja sebelum aku nyuci lagi piringnya. Nah, ini selagi aku itu berberes tadi, kayak berberes di dapur sama mau nyuci, di sini aku tuh sambilan gitu giling pakaian gitu ya teman-teman, karena alhamdulillah untuk airnya itu ngalir gitu, si air ledengnya ini kan ngalir, jadi ya udah aku buru-buru aja gitu ya buat nyuci pakaian juga. Dan lanjut deh, di sini aku mau nyuci dulu untuk si piring-piringnya ini, dan untuk
pakaiannya itu biar aja dulu tergiling gitu kan, disambi lah pokoknya ya teman-teman, supaya pekerjaan itu cepat selesai. Jadi di sini untuk piring-piringnya sebelum aku sabunin, aku cuci seperti biasa. Aku itu pasti bilas dulu ya teman-teman, dari sisa-sisa makanannya kayak gini. Itu pasti di setiap aku cuci piring, karena supaya juga kayak sabun cuci piringnya itu nggak begitu kotor gitu loh teman-teman, kayak tercampur makanan gitu. Aku kadang suka geli gitu ya teman-teman. Makanya memang kalau aku itu cuci piring pasti aku bilas dulu, buangin sisa-sisa makanan gitulah ya, kotoran-kotorannya yang ada nempel di piring-piring, pokoknya di peralatan lain, baru deh aku mulai buat nyabunin lagi. Dan untuk sisa makanan tadi langsung aja aku buang gitu ya ke samping rumah, karena memang pasti ayam-ayam tetangga itu pasti pada makan itu si sisa-sisa makanan, malahan senang lah ya mereka gitu dapat makanan tiap hari gitu kan. Makanya juga ayam itu udah hafal kayaknya ya teman-teman, kalau misalnya di tiap hari atau pagi atau sore itu kadang suka ngumpul gitu di samping rumah, karena kayaknya udah tahu gitu ya bakalan ada buangan sisa makanan gitu. Nah, oke, lanjut lagi deh teman-teman. Di sini seperti biasa untuk cuci piring aku tuh juga selalu mendahulukan seperti pergelasan kayak alat-alat minum gitu, baru selanjutnya ya random aja gitulah ya, terkecuali misalnya ada barang-barang yang memang lebih berminyak. Nah itu biasanya terakhir banget aku nyucinya, setelah semuanya selesai aku cuci, baru yang barang berminyak itu yang aku cuci duluan, supaya juga nanti nggak menyebar ke barang-barang lain lagi gitu. Nah ini tuh juga untuk cucian piringnya yang aku cuci ini, itu tuh peralatan makan yang dari pagi sampai ke siang gitu baru aku cuci ya teman-teman. Ya gitu deh, kalau misalnya air itu ngalirnya suka mati gitu ya teman-teman, kadang kan ngalirnya itu kayak mati gitu, nggak ngalir, bukan kadang-kadang sih, memang keseringan lah ya kalau di tempat aku ini sering mati. Pokoknya hafal banget di saat jam berapa ya, jam 6 itu, jam 6 pagi terkadang udah mati, nanti bisa hidup lagi siang gitu ya teman-teman, sekitar jam 10-an gitu nanti hidup lagi, terus menjelang sore nanti jam 5, jam 6 nanti mati lagi dianya, dan bisa hidup lagi nanti di malam hari sekitar jam 8, jam 9 atau jam 10 atau bahkan tengah malam gitu ya teman-teman. Makanya juga itulah terkadang yang bikin kayak cucian aku itu jadi tertunda karena masalah di airnya seperti ini gitu. Kadang juga tuh ya teman-teman, kalau airnya udah nggak ngalir, bukan cuman cucian yang tertunda ya kan, mandi pun bisa tertunda gitu kan, karena memang kan untuk pekerjaan kayak mencuci, mandi memang membutuhkan dan tergantung sama airnya. Dan aku itu juga nggak punya penampungan air yang gede gitu ya teman-teman, jadi ya gitu, kalau udah air mati ya udah pasrah aja gitu ya teman-teman. Paling penampungan air itu kayak penampungan air bersih yang di bak merah gitu tadi kan, yang ada di bawahnya itu, sama di kamar mandi itu paling bak-bak aja sih, dan di WC juga kayak bak juga. Jadi kayak bener-bener aduh, kalau misalnya matinya ini lama, bener-bener sengsara gitu ya teman-teman. Sebenarnya sih kalau misalnya lapor gitu ya ke kantor PDAM-nya itu tuh bisa dibagusin gitu ya teman-teman, kayak dipindahin jalur gitu, karena memang juga kan untuk jalur PDAM yang aku punya ini katanya kan jalur lama, makanya keseringan mati dan nggak nentu gitu kalau hidup. Cuman lagi mau ke kantornya itu belum sempat gitu ya teman-teman, soalnya juga kantornya itu udah pindah gitu. Kalau kemarin kan kantor PDAM-nya itu agak lumayan dekat lah dari rumah, dan sekarang itu udah pindah lumayan jauh, dan itu khusus di perkantoran gitu kan. Dan juga kalau misalnya kayak
bener-bener nggak ada waktu yang pas ya nggak bisa gitu ya teman-teman ke sana. Terus juga kalau suami kan posisinya kerja tiap hari, dan juga untuk suami itu susah gitu kalau izin kalau pas lagi udah kerja gitu ya teman-teman. Jadi ya udah deh, kayak dinikmatin aja lah ya untuk airnya yang seperti ini. Dan nggak tahu deh kalau misalnya ada kesempatannya juga baru deh nanti buat lapor gitulah ya ke kantor PDAM-nya. Nah, alhamdulillah untuk cucian aku udah selesai. Jadi di sini ya udah deh, aku lanjut aja buat bilasin untuk pakaian cucian yang aku cuci gini ya teman-teman. Jadi ya gitu deh, ini tuh untuk pekerjaan aku kayak non-stop gitu, menyambung, dan aku juga nggak ada istirahat, bener-bener nggak ada istirahat lah pokoknya ya teman-teman. Jadi kayak lanjut aja gitu kan, karena takutnya juga kayak takut tiba-tiba mati lagi gitu ya teman-teman. Makanya ya cepet-cepet aja deh aku menyelesaikan juga. Dan ini juga untuk cucian yang aku bilas, ini tuh udah bilasan yang kedua gitu ya. Dan cucianku itu ada 3 kloter gitu ya teman-teman, karena kan aku juga nyuci spray yang aku ini tadi aku lepas tadi kan aku ganti. Jadi selain baju aku tuh nyuci spray dan juga kayak selimut 2 gitu. Selimutnya juga aku langsung cuci aja lah ya sekalian, biar nanti juga langsung diganti sama yang baru lagi gitu. Maksudnya yang baru itu bukan buka bungkus ya teman-teman, maksudnya yang masih bersih, yang udah bersih gitulah ya. Nah, di sini untuk airnya itu bisa dilihat sih ya teman-teman, alhamdulillahnya lumayan deras, makanya aku tuh juga semangat gitu ya buat nyuciin pakaian-pakaian ini. Lagian juga kalau misalnya nggak aku paksa nyuci gitu ya, sebenarnya sini tuh udah capek juga sih ya teman-teman, karena dari tadi itu kayak pas lagi bekerja itu kayak nggak ada stopnya gitu kan, ditambah lagi harinya panas banget, kayak rasa lemas juga. Cuman ya mikir lagi kalau misalnya nanti nggak dipaksa nyuci, takutnya besok-besok airnya nggak ngalir ya kan di siangnya, aduh bakalan numpuk gitulah ya untuk perpakaian kotor dan spray, jadi makin nggak tahan nanti ya kan ngerjainnya kalau makin banyak. Makanya juga di sini ya udah aku paksa aja buat nyelesain semuanya gitu. Nah, ini untuk cuciannya. Jadi di sini udah aku bilas 1 kali, terus di sini mau aku rendam dulu pakai pewangi gitulah ya beberapa menit. Terus aku tinggal aja supaya pewanginya juga itu ngeresap lah ya di pakaian. Nah, singkat cerita di sini untuk pakaian yang aku rendam pakai pewangi tadi udah selesai ya teman-teman, udah kering, udah aku giling juga di pengering, udah selesai. Jadi lanjut lagi untuk bagian spray dan selimutnya. Jadi di sini untuk selimut sama spraynya ini tuh udah selesai juga aku bilas, udah aku giling, dan aku bilasnya juga di mesin cuci aja. Terus ini tuh juga udah selesai aku rendam juga sama pewangi ya teman-teman. Jadi ya udah langsung aja aku keringkan. Dan lanjut di sini langsung aku jemur aja. Ini tuh aku jemurannya sekitar sore banget ya teman-teman. Kayaknya sekitar jam 4 atau setengah 4-an gitulah ya aku jemuran. Makanya juga itu bisa dilihat matahari sorenya itu udah masuk gitu ke dalam rumah. Ini tuh sengaja juga sih langsung aku jemur aja ya teman-teman. Jadi besok paginya itu aku nggak repot lagi lah ya buat ngejemur pakaian-pakaian ini. Soalnya juga sih aman aja lah ya kalau misalnya terpemalam untuk jemuranku, karena kan juga ini tuh di dalam, palingan ya dijepit aja lah gitu ya, supaya misalnya kalau misalnya malam itu berangin ataupun hujan ya aman lah ya. Jadi ada untungnya juga sih kalau punya jemuran kayak di dalam rumah gini ya teman-teman. Kalau misalnya nggak kering gitu kan, pas lagi di saat dijemur ya udah dibiarin aja gitu. Ini tuh juga untuk tali jemurannya itu cuman 3 aja ya teman-teman. Jadi makanya untuk sarung bantalnya ya udah aku tumpuk-tumpuk aja di atas spray sama di atas selimutnya supaya cukup untuk ngejemur yang lainnya juga. Dan kalau untuk pakaian sama celana ya aku jemurnya itu gunain hanger supaya juga biar cukup gitu kan. Kalau digantung maksudnya pakai hanger. Kalau dijemur-jemur kayak jemur si spray ya otomatis nggak cukup ya teman-teman, karena kan memang cuman 3 helai aja. Kok 3 helai sih, 3 tali gitulah ya untuk tali jemurannya. Jadi kalau misalnya nggak dipakein hanger itu tuh bakalan nggak cukup sama jemuran pakaian yang aku punya ini kan lumayan banyak gitu ya kalau di setiap nyucinya. Dan ini tuh alhamdulillah banget ya teman-teman
untuk cucian baju aku udah selesai di hari ini. Jadi besoknya itu aku tinggal mikirkan aja lagi, kalau udah kering tinggal lipat setrika aja lah lagi ya. Sebenarnya sih ini tuh ada lagi gitu ya di keranjang kecil pakaian yang udah aku cuci gitu sedikit, dan itu belum aku lipat setrika. Mungkin kalau teman-teman lihat pas di saat aku bilas persprayan tadi ada kelihatan tuh kan sedikit. Nah itu tuh belum aku lipat setrika ya teman-teman, karena memang udah nggak tahan lagi untuk hari ini. Jadi ya udah deh, entah malam atau besok lah ya aku kerjain, nggak apa-apa, nggak usah dipaksain lah ya kalau udah capek. Lagian kan kita nggak kemana-mana juga, yang penting di dalam rumah, yang penting juga nggak numpuk banyak gitu ya teman-teman. Jadi nanti aja dikerjain. Dan ini pun juga bakalan nyusul mau dilipat di setrika gitu kan kalau udah kering. Jadi ya tugas dan PR pekerjaan rumah itu selalu ada ya teman-teman. Jadi buat ibu-ibu rumah tangga juga tetap harus semangat dalam melakukan dan mengerjakan semua pekerjaan rumah tangganya gitu ya teman-teman. Nah ini untuk pakaian-pakaian besarnya udah aku selesain semua, udah dijemur semua. Jadi lanjut aja di sini untuk pakaian kecilnya, kayak pakaian-pakaian ralin, jilbab-jilbab gitulah ya teman-teman. Karena memang kalau untuk pakaian ralin aku masih gunain hanger yang bulat ini, selain juga mengirit gitu ya untuk jemuran yang lain. Jadi kalau masih bisa digunain dan masih cukup untuk pakaiannya dijemur di sini, ya udah aku pakai aja jemuran ini. Oke deh teman-teman, sampai di sini dulu untuk kegiatan aku kali ini. Buat teman-teman juga yang udah nonton dari awal hingga akhir, aku ucapin terima kasih banyak. Dan jangan lupa juga buat tekan tombol subscribe, like, komen, dan juga lonceng notifikasi. Jika ada salah-salah kata dan salah-salah perbuatan di video, mohon dimaafkan. Dan mohon dimaklumi juga segala kelemahan dan kekurangan yang ada di video. Sampai jumpa lagi di video-videoku selanjutnya. Assalamualaikum, bye-bye.